LPDP ikut serta mendorong dan mewujudkan perguruan tinggi dalam negeri menuju World Class University dengan penyaluran manfaat dana abadi perguruan tinggi. LPDP juga hadir di tengah masyarakat, mendorong kreativitas, spontanitas, dan ekspresi untuk merdeka berbudaya melalui dana abadi kebudayaan. 12 tahun sudah LPDP berkarya, titi mangsa yang tidak sebentar, namun belum pula cukup untuk mengeksplorasi potensi besar bangsa Indonesia. LPDP akan terus berkomitmen memfasilitasi dan membersamai generasi terbaik bangsa yang berani mengambil kesempatan dan membaktikan diri untuk negeri. LPDP sebagai BLU di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas mengelola dana abadi di bidang pendidikan dengan dana kelolaan 134,1 triliun rupiah. LPDP memiliki peran strategis di dalam membangun SDM Indonesia unggul, meningkatkan inovasi bangsa melalui pendanaan riset berkualitas tinggi, memajukan seni dan budaya Indonesia, dan memberikan dukungan bagi perguruan tinggi menuju World Class University untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jumlah dana kelolaan yang semakin besar dan layanan yang semakin luas menuntut LPDP memiliki tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi, serta profesional di dalam melayani. Oleh karena itu, LPDP perlu membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Dalam melaksanakan tugasnya, LPDP didukung oleh 250 SDM unggul yang siap melayani masyarakat melalui pengelolaan dana yang optimal yang hasilnya digunakan untuk layanan beasiswa, pendanaan riset, pendanaan program seni dan budaya, dan program peningkatan kualitas perguruan tinggi menuju World Class University. Dengan fleksibilitas yang dimiliki sebagai BLU, LPDP dapat memberikan pendanaan dengan lebih cepat, bersifat multi-years dan inklusif bagi seluruh golongan masyarakat dan daerah afirmasi. Dalam menjalankan peran strategisnya, LPDP secara konsisten menerapkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan yang selaras dengan core values ASN berakhlak. LPDP didukung sarana dan prasarana layanan prima yang dapat memberikan kenyamanan, kemudahan akses, dan informasi yang jelas kepada pengguna layanan, di antaranya ruang CSO, ruang laktasi, fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda dan jalur kursi roda, toilet dengan fitur khusus, serta slot parkir khusus disabilitas, musola, alat pemadam api ringan. Dalam rangka membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani, LPDP melakukan penyempurnaan dan inovasi secara berkelanjutan pada 6 area perubahan. Manajemen perubahan menjadi katalis transformasi berkelanjutan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi LPDP. Role model dan komitmen pimpinan, serta dukungan tim kerja yang solid, menjadi kunci sukses program kerja ZI WBBM. Kami terus berupaya membangun Island of Integrity Namaku Latifah Morinta Wigati, bisa dipanggil Maurin. Sejak lahir, aku menderita glaukoma yang membuatku kehilangan penglihatan. Saya lahir di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan menempuh SD hingga perkuliahan di Kota Ternate, Maluku Utara.
Nama saya Herawati Telepon, alumni LPDP Boston University. Saya Kesti Rudolf Foinbala. Saya tidak punya kemewahan mengandalkan harta orang tua untuk bersekolah. Makan saja susah, apalagi untuk bersekolah. Keterbatasan biaya membuat saya tidak bisa melanjutkan kuliah setelah SMA. Saya harus bekerja dulu. Saya menunggu 4 tahun mengumpulkan uang untuk melanjutkan kuliah setelah itu. Saya korbankan waktu main untuk bekerja. Bahkan bekerja pada toko orang lain pun saya lakukan. Aku melanjutkan S2 di tempat yang sama denganku waktu S1 dulu, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman studi S2 sungguh menyenangkan. Aku bertemu teman-teman yang baik dan orang-orang yang suportif. Orang-orang hebat yang membuatku terus belajar. Di sini aku juga semakin aktif berkegiatan dan berorganisasi. Perjalanan menempuh studi hingga doktor bukanlah perjalanan senang-senang atau jalan-jalan seperti yang dilihat banyak orang. Dari pengalaman saya mengorbankan banyak hal termasuk meninggalkan anak istri saya. Tanah kami subur, laut kami kaya. Bisa dibilang kami tidur beralaskan permadani emas. Meski begitu banyak privilege yang kami terima, namun kenyataannya daerah kami masih masuk daerah afirmasi, menunjukkan bahwa ketimpangan masih terjadi. Potensi luar biasa dari bumi kami menunggu untuk digarap, khususnya oleh kami sendiri, SDM bangsa yang berkualitas. Terima kasih LPDP, pemerintah, dan masyarakat Indonesia yang senantiasa mendukung kami, anak-anak bangsa untuk maju, mewujudkan mimpi dengan studi lanjut, dan berkontribusi untuk bangsa. Semua berawal dari keberanian. Berani menapaki mimpi, berjalan beriringan, membawa bertumpuk harapan. Ketika terang itu tiba, langkah berani kami wujudkan. Melaju di atas landasan keilmuan dan berpegang teguh pada titian prinsip kemuliaan. Telah kami tanamkan benih-benih harapan. Kami sirami dengan keyakinan. Dan kami pupuk dengan keberanian. Kelak, tunas-tunas kan bermunculan. Kami terus merawat setiap benih, menjaga agar setiap tunas dapat berkembang, merawatnya tumbuh tangguh, dan tak pernah runtuh. Membangun kolaborasi di antara sesama, lalu bersama-sama memupuk masa depan. Menjaga agar terus baik, bertumbuh kembang, bersemi dengan dinamis ke setiap arah dan tujuan. Kami terus melangkah bersama dan melipat gandakan seluruh kebahagiaan. Mengerahkan segenap usaha untuk merangkai kebaikan. Menjadikannya sebagai rantai penguat dalam sebuah siklus tak terputus. Menjaga keharmonisan demi karpet merah kepemimpinan masa depan. Kami terus mencoba memecah segala misteri, mewujudkan solusi, menyongsong masa depan penuh kemajuan. Tuntas dalam meningkatkan kompetensi, berkomitmen mengedepankan kesempurnaan pelayanan.
terus berhimpun dan menghimpun, melangkah dalam kebersamaan, mengantarkan tunas-tunas muda dalam sorot panggung dunia, adil dengan kesempatan yang sama. 1 dekade kami tak henti bergerak dan konsisten menebar dampak. Tak ada mimpi generasi negeri ini yang terlalu kecil untuk diremehkan atau terlalu besar untuk diwujudkan. Menjaga bara semangat untuk tetap bertahan. Karena cita-cita ini harus diselesaikan.
Tes. 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 Masuk nggak? Tes, halo. Satu. Itu satu yang nyala. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara sosialisasi program pada sore hari ini. Alhamdulillah yang sudah bergabung sudah 42 orang ya. Baik, langsung saja mari kita mulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang rekan-rekan hebat pada acara di sosialisasi dan launching program penulisan buku inspiratif, menulis bareng kisah inspiratif yang diselenggarakan oleh Divisi Penelitian dan Pengetahuan Kelurahan LPDP UGM. Saya, Idatu Solihah, akan membantu jalannya acara sekaligus menjadi moderator pada diskusi pada sore hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan semangat dan inspirasi baru bagi kita semua. Untuk memulai kegiatan dengan penuh keberkahan, mari kita awali dengan pembacaan doa. Kepada yang bertugas, Mas Gilang, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita mendudukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi nulis bareng kisah inspiratif yang diselenggarakan oleh DPP Kelurahan LPDP UGM. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, berkahilah langkah kami hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar mampu menerima inspirasi, semangat, dan ilmu yang membawa kebaikan. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat untuk menulis, berbagi kisah, dan menyebarkan nilai-nilai positif melalui kata-kata. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang membaca dan merasakan kisah-kisah kami kelak. Ya Allah, kami mohon limpahkan kelancaran dalam setiap rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana mempererat silaturahmi serta menumbuhkan semangat berkarya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang. Untuk acara selanjutnya ya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP. Kita akan menyanyikan bersama. Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Mana ada bisa nomor apa ya? Yang penting link persen sih. Yang penting link persennya aja. Jangan mereka cek juga remember. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Selanjutnya kita akan simak sambutan dari Ketua Tim DPP LPDP. Pada yang terhormat disilakan. Ya udah nama kita berempat, ada teman Ayah ini gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar jelas, rekan-rekan? Terdengar. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala limpahan karunia dan rahmatnya, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama menambah wawasan kita, menambah hasanah pengetahuan kita terhadap bidang yang hari ini kita akan pelajari adalah tentang kepenulisan. Salawat serta salam semoga senantiasa kita layankan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW
yang telah berjuang jiwa raga untuk membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, ini agama Islam. Baik, rekan-rekan hebat semua, yang pertama yang kita sama-sama hormati, pengurus Kelurahan LPDP UGM, yakni Lurah UGM, LPDP UGM, mohon maaf, yang diwakili oleh Pak Manda Juniawan, kemudian Koordinator DPP Kelurahan LPDP UGM, Kak Tri Wahyuningsi, kemudian rekan-rekan tim buku kisah inspiratif LPDP UGM, singkatnya rekan-rekan peserta sosialisasi pada sore hari ini. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan gambaran umum dari program kerja ini, yaitu di mana program kerja ini adalah suatu proyek yang digagas oleh Kelurahan LPDP UGM, khususnya di bidang divisi penelitian dan pengetahuan. Di mana proyek ini sebuah proyek yang menulis kisah inspiratif dari para awardee LPDP UGM dan nantinya akan diabadikan dalam bentuk buku cerita kisah inspiratif. Yang harapannya buku ini nanti banyak menginspirasi generasi muda dan harapannya mereka juga terdorong untuk meraih pendidikan yang terbaik dan semangat pantang menyerah. Khususnya mungkin ada yang mau lanjut di UGM, kampus kita tercinta. Jadi dengan membaca kisah dari rekan-rekan semua, harapannya mereka juga bersemangat untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan program kerja ini, nanti juga akan disampaikan dari pemateri, detailnya seperti apa. Kemudian program kerja ini ditujukan khusus kepada seluruh awardee LPDP UGM, sehingga harapan kami, rekan-rekan semua bisa berkontribusi untuk mengirimkan cerita yang nantinya akan diolah sedemikian rupa oleh rekan-rekan dari tim buku, sehingga bisa melahirkan buku yang luar biasa, seperti itu. Mungkin saya sedikit membacakan kutipan dari yang pernah saya baca. Jika kamu ingin melihat dunia, maka membacalah. Namun jika kamu ingin dilihat dunia, maka menulislah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muzamil atas sambutan hangatnya pada sore hari ini. Baiklah, saat inilah yang kita tunggu-tunggu. Mari kita simak opening speech sekaligus pembukaan resmi dari kegiatan dan sosialisasi program menulis bareng kisah inspiratif pada sore hari ini. Kepada Mas Manda, Pak selaku wakil dari kelurahan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mutia dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sore. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Di sini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus yang sudah berkontribusi pada kegiatan menulis pada Kelurahan PDP UGM. Sebenarnya sedikit cerita. Penulisan ini tuh sebenarnya diawali dari keresahan kami dari kelurahan itu untuk bagaimana cara kita sebagai awardee itu bisa menginspirasi lebih orang-orang yang memang tidak tahu menahu terkait dengan bagaimana untuk mendapat LPDP pun juga bagaimana mendapatkan beasiswa dari UGM seperti itu. Nah, dari situ lahirlah sebuah narasi untuk menulis bersama
dan akhirnya sekarang bisa diwujudkan oleh tim panitia yang keren banget. Saya tahu prosesnya kalian untuk bisa sampai di tahap ini. Terima kasih. Dan nanti teman-teman silakan berproses bersama. Nanti ada materi tanyakan kepada sang pemateri apa saja yang memang digunakan untuk menulis yang bagus dan juga yang keren gitu. Karena teman-teman di sini jangan ragu ya. Kemarin banyak banget yang bilang ke saya, cerita saya biasa aja, saya nggak punya prestasi atau saya apapun. Nah, teman-teman jangan patokan situ karena teman-teman yakin ya di luar sana banyak orang-orang yang biasa aja juga gitu. Banyak orang yang case-nya masing-masing gitu. Nah, ketika teman-teman nulis dibaca oleh mereka nanti mereka terinspirasi dan pahalanya itu akan terus ngalir dan akan membersamai teman-teman sepanjang hidup. Itu sih moral intinya dari situ. Karena mungkin sudah banyak sekali ya 55 peserta yang sudah datang, mungkin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, nulis bareng kisah inspiratif Kelurahan EPDP UGM, saya nyatakan resmi dibuka. Silahkan saling berkolaborasi, saling bekerja sama, dan saling bahu-membahu untuk membuat cerita yang bagus yang nantinya akan bisa menginspirasi orang-orang di sana untuk masuk ke UGM dan untuk join ke LPDP. Dan nanti teman-teman, insya Allah buku kita nanti akan kita coba publishkan ke perpustakaan UGM, jadi nanti akan lebih banyak dibaca oleh orang-orang keren UGM, seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Manda atas sambutan hangatnya pada program kita yang sangat berharga pada sore hari ini. Baik, selanjutnya untuk Baik, saya ulangi kembali. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini ada 3 slide, intinya akan saya hitung. Baik, untuk slide yang pertama. Sudah siap semuanya? Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah semuanya, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni program sosialisasi yang nantinya ini akan saya undang narasumber utama kita. Yang ini Mbak Rosi, silakan langsung saja bergabung dengan kita. Iya, selamat sore. Izin share screen ya, Kak. Silakan, Mbak. Oke. Sudah terlihat screen-nya? Sudah tampak. Baik. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat sore, rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk penyampaian sosialisasi terkait dengan program nulis bareng kisah inspiratif. Tentunya di sini rekan-rekan sudah diberikan, perkenalkan saya Rosi, di sini mewakili dari Divisi Penelitian dan Pengetahuan. Tadi sudah dibahas dari beberapa penyampai sebelumnya, baik itu untuk program secara keseluruhan ataupun output yang ingin dihasilkan. Izinkan saya untuk mengulas kembali lebih dalam terkait dengan bagaimana bentuk programnya serta apa saja yang nantinya diperlukan.
kita mulai dari deskripsi kegiatannya. Jadi, seperti yang sudah dibahas bahwa memang program ini merupakan salah satu program kerja utama dari Divisi Penelitian dan Pengetahuan, yang mana pada pada saat ini diharapkan terbitnya 5 chapter dengan 4 chapter dan 1 chapter spesial untuk kisah inspiratif. Nah, ini akan nantinya diluncurkan secara bertahap selama periode kepengurusan, sehingga kisah-kisah yang rekan-rekan kumpulkan nantinya tidak akan dipublish dalam satu waktu saja. Jadi tidak hanya bertumpuk di satu buku atau satu chapter. Nantinya akan disebar dalam beberapa jilid buku yang secara bertahap dirilis selama proses kepengurusan Kabinet Kolaborasi Hebat ini. Nah, untuk saat ini, sebelumnya kami juga mohon maaf apabila ada kemunduran timeline, dikarenakan satu dan lain hal tentunya, untuk saat ini kita sedang melakukan sosialisasi, yang mana di tanggal 3 Mei 2025 dan nantinya akan ada perpanjangan pengumpulan dari teman-teman yang sudah mengumpulkan kisah di tanggal 3 Mei, kita akan perpanjang waktunya sehingga masih bisa mengumpulkan sampai dengan tanggal 10 Mei. Untuk informasi dan poster lebih lanjutnya akan disampaikan berikutnya. Berikut selanjutnya untuk penyusunan buku, proses penyusunan buku dan nantinya akan ada launching untuk kisah inspiratif jilid 1. Sehingga nanti jika teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya namun belum terbit di jilid 1 ini, bukan berarti ceritanya tertolak. Namun ceritanya di-hold untuk chapter selanjutnya. Seperti itu. Nah, berikut merupakan format penulisan yang mana sudah dicantumkan di flyer bahwa dalam penulisan itu memuat judul cerita, menulis kutipan inspiratif di bagian awal, adanya panjang cerita sebanyak 5 sampai dengan 7 halaman dengan ukuran kertas A5. Kami harap rekan-rekan sudah melakukan pengaturan pengaturan layout di cerita yang dikumpulkan sehingga memudahkan untuk proses editing dan selanjutnya. Seperti itu. Font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 11 dan marginnya narrow. Spasi yang digunakan 1,15. Tentunya ditambahkan foto dan biografi penulis yang ditulis secara singkat. Foto dan biografi ini nantinya di luar dari di luar dari cerita utama yang mana tadi 5 sampai dengan 7 halaman tersebut. Nah, namun foto dan biografi ini merupakan salah satu tambahan informasi yang nantinya akan dimuat secara kolektif di bagian untuk khusus biografi penulis seperti itu. Nah, dan jika nantinya ada foto untuk pendukung cerita, silakan untuk disampaikan. Selanjutnya, dari pengumpulan cerita-cerita yang rekan-rekan sampaikan, di sini rekan-rekan akan mendapatkan benefit dari cerita-cerita yang dikumpulkan. Di setiap chapternya akan dipilih 3 penulis terbaik yang berkesempatan untuk mendapatkan buku cetak dari chapter tersebut. Dan ketiga penulis terbaik tersebut akan diundang ke talk show inspiratif yang diadakan oleh Kelurahan LPDP UGM. Dan tentunya nanti akan memperoleh sertifikat sebagai pemateri di talk show tersebut. Selanjutnya, untuk setiap penulis yang mengirimkan kisahnya akan memperoleh sertifikat sebagai penulis, yang mana ini bisa menjadi salah satu tambahan portofolio bagi rekan-rekan. Nah, dan ini mungkin ada catatan khusus bagi pengurus Kelurahan LPDP UGM bahwa pengumpulan karya kisah inspiratif ini menjadi salah satu syarat untuk pengambilan sertifikat pengurus nantinya di akhir masa kepengurusan. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, nanti dapat menghubungi saya ataupun dari Kak Muzamil di nomor yang tertera. Oke, selanjutnya mungkin ada sedikit tambahan. Sebelumnya sempat ada yang menanyakan terkait dengan pengumpulan kisah inspiratif ini, apakah nanti ada proses seleksi dan sebagainya. Nah, di sini kami usahakan untuk menerima semua kisah yang dikirimkan. Namun, jika pun nantinya ada follow up terkait dengan proses revisi atau editing, mungkin itu nanti akan disampaikan selanjutnya. Nah, tapi tidak ada
tidak ada proses seleksi sehingga semua kisah yang dikirimkan akan menjadi bagian dari kelima chapter buku yang diterbitkan selama selama kepengurusan Kabinet Kolaborasi Hebat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Tadi sudah disampaikan terkait materi hal teknis ya, terkait teknis penulisan bukunya, formatnya apa. Nah, selanjutnya ini akan ke materi terkait teknis atau substansi ketika kita menulis cerita. Nah, selanjutnya ini akan disampaikan kepada Mbak Silvani. Silakan Mbak Silvani. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, izin perkenalkan, saya Silvani dari Divisi Penelitian dan Pengetahuan atau bisa disingkat dengan DPP. Izin melanjutkan nih dari tadi sudah yang kita bahas bersama dari Mbak Rosi tentang teknisnya. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih menulis kisah inspiratif dan contoh-contohnya. Nah, mungkin dari teman-teman saya yakin sudah pernah mengumpulkan dari esai LPDP gitu dan bisa lolos sampai di sini. Nah, tapi mungkin dari teman-teman ada yang pertama kali mengumpulkan dan bingung nih kisah inspiratif itu yang seperti apa. Nah, utamanya itu dari kisahnya itu untuk meyakinkan bahwa bisa nih mengandung perjalanan pribadi ataupun tantangan yang dihadapi dan pencapaian. Jadi tidak hanya sebelum LPDP saja bagaimana lolosnya, tapi juga bisa ditambahkan cerita teman-teman ketika misalnya mengikuti lomba menjadi mahasiswa UGM atau pencapaian-pencapaian lainnya gitu. Yang harapannya nanti tentunya bisa dari kita membaca tuh merenungi, kemudian bisa menyentuh secara emosional dan belajar dari kehidupan atau kisah-kisah teman-teman dan bisa memotivasi seperti itu. Nah, untuk ringkasannya yang jelas yang utamanya, ayo mulai saja dulu, mulai menulis dengan tujuan utamanya yaitu dari inspiratif ya, yaitu kita dapat mengubah, memotivasi ataupun memberi pembelajaran hidup. Nah, ciri-cirinya itu kita bisa melihat nih dari contoh-contoh yang sudah dikirim di surat dari LPDP ya, itu bersifat emosional, otentik tentang diri kita sendiri. Ada juga tentang konflik atau tantangannya, kemudian harapannya ada transformasi sih bagaimana kita dapat merubah tantangan itu menjadi peluang, kemudian terakhir ada pesan moralnya. Nah, untuk struktur ceritanya sendiri kita dapat dari pembukaan ya, dapat judul yang menarik, kemudian ada latar belakang, kita bisa mengisi siapa kita, kemudian background kita seperti apa, kemudian perjalanan perjuangannya. Nah, dari tantangan itu ada titik balik puncak ceritanya, kemudian diakhiri dengan refleksi dan pesan hidup apa yang didapat dari cerita tersebut. Kemudian di akhir juga ditambahkan tentang penulis seperti biografi. Untuk gaya bahasanya sendiri kita dapat menggunakan kata-kata yang jujur dan otentik dari kita gitu. Kemudian harapannya juga dengan menyatakan emosi, jadi untuk tulisan itu menghindari gaya formal. Kemudian ada beberapa tips nih dari kami, yaitu seperti menulis dari hati, hindari hanya pamer prestasi seperti list-list, dan kita bisa fokus pada perubahan. Nah, jadi di sini harapannya ini bisa ada satu atau dua cerita yang itu dikulas tetapi dalam daripada hanya beberapa cerita banyak tapi hanya di permukaannya saja. Kemudian tipsnya ada bisa kasih judul yang menarik nih, misalnya dari sawah ke kampus impian atau saat gagal jadi titik balik. Ini ada kisah contoh dari Kak Manda gitu selaku sekjen dari Lurah LPDP. Di sini ada pembuka yang menggugah gitu ya. Tujuannya ini untuk menarik perhatian pembaca secara emosional sejak kalimat pertama. Di sini ada mimpi valid dan menginspirasilah. Lakukan yang terbaik dari yang kamu bisa. Di sini ada ciri khasnya ya, kita dapat memberikan sebuah kutipan ataupun pernyataan kuat dari kita gitu. Bisa juga menggunakan kalimat reflektif atau puitis singkat kayak menyentuh gitu. Awali dengan sentuhan emosi dan harapan besar, karena biasanya dari 10 detik pertama itu akan membuat pembaca apakah ingin melanjutkan atau tidak gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya kita bisa melanjutkan tentang latar belakang tokoh nih. Tujuannya untuk mengenalkan siapa penulis dan mengapa kisah ini penting nih gitu. Seperti di sini ada juga kenalkan aku pemuda desa yang sempat hampir putus sekolah. Di sini juga dapat cerita dari masa kecilnya seperti apa, seperti mengalami broken home, dibully dan sebagainya, atau bisa juga tentang sosial kita, kondisi keluarga dan pendidikan
awal. Nah, tipsnya ini kita bisa ceritakan realita dengan jujur ya, tanpa melebih-lebihkan, kemudian buat pembaca itu memahami nih akar dari mimpi yang dikejar. Ini seperti ini ya, dari mimpinya tuh impian untuk bisa kuliah S2 dengan beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya di paragraf selanjutnya kita bisa menjelaskan perjalanan perjuangan. Tujuannya kita dapat menjelaskan proses berjuangnya sampai mencapai mimpi gitu. Ciri khasnya ada detail-detail langkah apa saja sih yang diambil, kemudian kendalanya dan dinamika emosional. Di sini kita bisa menjelaskan ya dengan kendala teknis nih, seperti misalnya ada ekonomi, atau di sini ada kendala ketika mencapai LPDP itu ada kendala bahasa gitu. Bagaimana kita mencapai untuk suatu impian tersebut. Kita bisa menunjukkan sikap gigih kita dan refleksi diri. Kemudian setelah perjuangan itu harapannya ada titik balik atau di puncak ceritanya itu, yaitu momen penting ketika sesuatu itu berubah signifikan nih, dari yang tadinya itu belum skor yang cukup, nah tapi sekarang sudah, kemudian ada juga titik balik nih yang dari PNS kemudian ternyata ada kesempatan untuk bergabung gitu untuk mendaftar LPDP seperti itu. Ini kita bisa bangun emosi di bagian ini tentang perjelas juga dampak emosi spiritualnya itu seperti apa. Nah, nanti ini yang terakhir ini juga kita bisa berikan refleksi dan pesan hidup nih untuk mengajak pembaca merenung dan termotivasi. Ciri-cirinya itu ada seperti kata-kata bijak, motivasi atau pesan untuk generasi selanjutnya. Ini bisa juga menggunakan gaya bertutur langsung kepada pembaca, sampaikan nilai yang ingin diwariskan nih. Seperti dari Kak Manda ini, jangan pernah membunuh mimpi karena dia tidak akan pernah mati, dia hanya pingsan lalu akan bangkit di hari tua dalam bentuk penyesalan. Nah, ini yang terakhir ini tentang penulis. Di sini apa saja sih yang bisa kita tulis tentang penulis? Nah, ini bisa biografi, nama lengkap atau sapaan akrab seperti Amanda Juniawan gitu. Kemudian ada domisili atau asal daerah, seorang penulis kelahiran Lampung. Kemudian ada riwayat pendidikan. Ini bisa ya tentang ketertarikan di bidang geografi sekaligus seorang PNS. Kemudian bisa juga tambahkan minat dan hobi, seperti memiliki hobi traveling, membaca dan sebagainya. Nah, di sini ada pencapaian dan foto pendukung nih. Nanti di sini bisa kita kirim foto kita, atau ketika kita memperoleh lomba kejuaraan atau mengikuti workshop internasional, kita juga bisa menambahkan foto tersebut. Kemudian yang terakhir ada nilai atau filosofi hidup nih, seperti saya percaya dengan menulis semua ide dan cerita akan tersimpan abadi, tidak hilang dalam ingatan. Nah, dia ingin menjadi orang yang bermanfaat, berdampak, dan menginspirasi. Dan ada juga beberapa metode naratif yang digunakan, seperti ada struktur STAR dan REDA. Nah, STAR ini menjelaskan ya, misalnya seperti diawali dengan situasi. Situasinya seperti apa, latar belakang yang ingin kita tampilkan, kemudian tugas atau tantangannya itu seperti apa, aksinya yang kita lakukan seperti apa, dan result atau hasilnya serta dampaknya. Atau kita juga bisa dengan metode lain seperti REDA, yaitu reflection. Kita mulai dengan nilai apa sih yang kita pegang, kemudian dilanjutkan dengan experience, pengalaman yang mencerminkan tersebut, kemudian development, bagaimana kita berkembang akan pengalaman itu, dan aspiration atau cita-cita, harapan kontribusi ke depannya. Di akhir, cerita hidupmu mungkin sederhana, tapi bisa sangat bermakna untuk orang lain. Yuk, tulis kisahmu sekarang, mari menginspirasi Indonesia bersama. Ini juga jangan lupa untuk formatnya, akan saya tutup dengan pantun gitu, jadi mohon cakepnya ya gitu. Jalan-jalan ke kota Kediri, cakep. Jangan lupa melihat cendrawasih. Saya Silvani pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Silvani. Nah, tadi kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari dua narasumber kita. Yang pertama terkait teknisnya, dan yang kedua terkait substansi dan isi cerita yang akan kita tulis nantinya dalam buku inspiratif. Nah, selanjutnya ini akan dibuka dua sesi pertanyaan, yang mana dalam satu sesi ini akan dibuka untuk 3 penanya. Silakan teman-teman yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber atau yang lainnya boleh disampaikan. Bisa langsung open mic saja.
Boleh raise hand untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oh iya, iya. Ini ya tandanya udah deh. Bagaimana teman-teman? Kak, izin nanya Kak. Boleh, silakan Kak. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak. Jadi kan sebelumnya itu pas penulisan ini kan belum ada panduannya gitu ya, atau mungkin saya yang terlewat gitu. Nah kemarin kan sesuai itu template yang pertama itu kan kumpulinnya tanggal 3 Mei ini terakhir. Nah, jadi saya udah ngumpulin malam tadi, tapi setelah ikut sosialisasi ini ternyata ada beberapa format yang mungkin kurang sesuai setelah saya cermati dari hasil yang saya tulis. Nah, itu baiknya saya upload ulang setelah saya perbaiki atau nunggu revisi dari kakak-kakak ya baiknya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mia. Ini mau langsung dijawab atau baik akan langsung dijawab? Silakan. Silakan yang mau jawab Kak Silvani atau Kak Rosi boleh. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengirimkan gitu, ada perpanjangan gitu. Nah, teman-teman boleh mengirimkan lagi revisi, nanti akan diambil yang pengirim terbaru gitu, atau nanti juga bisa kami konfirmasi ini jika ada beberapa hal yang kurang seperti itu. Nanti di kontak personnya kami insya Allah siap 24 jam begitu, Kak. Mungkin dari Kak Jumiati bagaimana jelas? Oke, jelas. Baik. Di room chat juga ada pertanyaan, intinya sama ya, dan sudah disampaikan dari Kak Silvani bahwasanya teman-teman bisa mengirimkan ulang cerita yang sekiranya ingin direvisi. Nah, nanti akan diambil versi terbaru dari tulisan teman-teman semuanya, gitu. Untuk teman-teman yang lain, Ada yang resen dari Kak Melinda. boleh silakan Kak Melinda. Selamat sore, perkenalkan nama aku Melinda dari angkatan genap ganjil 2024. Aku mau nanya dong, misalnya judulnya tuh bebas atau maaf ya kalau tadi aku mungkin kurang mendengarkan gitu. Judulnya itu bebas kah atau boleh nggak? Misalnya aku tuh mau menulis misalnya apa namanya mahasiswa S3 menjadi seorang ibu dan menjalani usaha misalnya nih gitu. Terus habis itu maksimal tuh berapa ini sih berapa paragraf gitu. Thank you. Baik, terima kasih Kak Melinda. Nah, untuk pertanyaannya Mbak Silvani, apakah judulnya bebas atau sesuai kreativitas penulis? Oke, Dan untuk untuk formatnya juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Melinda kan pertanyaannya gitu. Untuk judul bebas menarik mungkin bahkan dari awal mendengar katanya sudah sangat menarik nih. Itu bisa jadi inspirasi bagi kami juga yang sudah lulus S2 dan jangan takut untuk melanjutkan S3 bahkan dengan peran ganda ya menjadi mahasiswa ataupun sebagai ibu gitu. Nah, untuk di ketentuannya sudah ada di pamflet ya itu sekitar 5 sampai 7 halaman untuk A7 ya. Jadi berbeda dengan oh ya, berbeda dengan A5 ya gitu. 5 sampai 7 halaman, di A5 itu berbeda dengan A4 gitu. Sekitar maksimal 1.500 kata seperti itu, Kak. Ada Oke, terima kasih penjelasannya. Sukses buat kita Oke. semuanya. Baik, terima kasih Kak Melinda. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari room chat, Kak. Apakah 5 sampai 7 halaman itu termasuk foto dan riwayat tentang penulis? Ini dari Kak Laila Rahmi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Laila. Untuk 5 sampai 7 halaman itu baru hanya cerita ya. Nanti untuk foto dan riwayatnya itu terpisah seperti itu, Kak. Baik, sudah terjawab ya Kak Laila Rahmi ya untuk
Sudah terjawab 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk pertanyaan sesi tanya jawab sesi kedua? Izin Mbak Ida. Boleh, silakan. Ya, selamat sore. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa mengaktifkan kamera. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengadakan kegiatan ini, kegiatan yang sangat positif. Dari pemaparan sosialisasi tadi, sebenarnya saya ingin kan tadi udah dijelaskan tentang formatnya, kemudian contoh kepenulisannya. Nah, untuk substansinya sendiri, apakah cerita dalam kisah inspiratif ini harus benar-benar menggunakan nama kita pribadi, atau boleh bentuk cerita seperti cerpen menggunakan nama orang lain atau menggunakan nama lain? Mungkin lebih ke karakteristik cerita Bukan ini. itu inspiratif cerita. Bukan itu inspiratif tentang cerita. Iya. Kamu udah mengungkapkan nama orang lain. Dan menceritakan mungkin orang lain tidak mau karakter. Baik, terima kasih Kak Reski untuk pertanyaannya. Apakah Iya. dalam cerita itu harus nama kita atau bisa di model narasi seperti cerpen seperti itu ya? Iya. Untuk yang menjawab boleh silakan Kak Silvani, boleh dari penanggung jawab dari program ini Mas Muzamil juga boleh silakan. Baik, saya jawab ya pertanyaan dari Kak Reski terkait dengan cerita apakah bisa menceritakan kisah orang lain seperti itu. Jadi kalau dari program yang kita susun itu Maaf Kak, saya klarifikasi dulu ya. Saya mohon maaf untuk motong, bukan menceritakan kisah orang lain, tapi misalnya dibungkus dalam bentuk cerpen, tapi bukan nama pribadi seperti itu. Terima kasih. Tapi mohon maaf saya konfirmasi kembali, ini kisah pribadi berarti ya, maksudnya bukan kisah orang lain yang akan dijadikan cerita. Ya. Karena kemarin ada yang sempat bertanya, bagaimana kalau saya menceritakan kisah orang lain seperti itu. Jadi kalau konsepnya seperti yang disampaikan tadi, menurut saya masih bisa kita terima. Tetapi kalau misalnya akan menceritakan kisah orang lain, itu sepertinya kami tidak bisa menerima karena buku ini nanti akan diterbitkan dalam bentuk cetakan, sehingga jika kita menceritakan kisah orang lain, dikhawatirkan di kemudian hari ada sesuatu yang mungkin terjadi sehingga orang tersebut tidak mau untuk dipublikasikan ceritanya, itu akan menjadi masalah seperti itu. Jadi harapan kami memang original dari cerita asli dari si penulis, sehingga nanti ketika kita akan terbitkan kita sudah meminta juga untuk ketersediaan untuk penerbitan sendiri seperti itu. Itu sih mungkin yang dari saya. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan tim buku boleh disampaikan juga. Machine. Baik, bagaimana Kak Reski? Iya Mbak Ida, berarti kalau misalnya mengemasnya seperti cerpen atau menggunakan tokoh lain tapi kisah inspiratif sendiri itu boleh atau tidak? Tadi sepertinya yang dijawab yang kisah inspiratif orang lain yang tidak boleh ya? Ya, betul, betul. Iya betul. Boleh Mbak, untuk jika kita misalnya ingin mengemas cerita kita, tapi tidak secara gamblang menggunakan kata saya atau aku, seperti itu diperbolehkan. Yang penting ceritanya itu original cerita kita. Oke, terima kasih Mbak Ida. Sama-sama Mbak Reski. Ini ada pertanyaan dari kolom chat juga ya. Saya mau tanya, apakah kriteria penilaian untuk penulis, adakah kriteria penilaian penulis terbaik Kak? Apakah dilihat dari kerapian, isi, dan lain-lain? Ini saya izin langsung saya jawab ya. Terkait untuk kriteria, tadi kan sudah disebutkan akan ada 3 penulis terbaik. Nah, jadi ketiga penulis terbaik itu akan ada kriteria masing-masing. Jadi teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya nanti akan dinilai nih unsur apa saja yang ada. Nah, itu nanti belum mohon maaf. Ini nanti ada kriteria dari para kurator kami di tim proyek buku di DPP ini. Bisa dari kerapiannya, bisa dari isinya, atau dari gaya bercerita dan narasinya.
seperti itu. Dan menyambung, izin bertanya, untuk daftar penulis jilid 1 diumumkan kapan ya? Terima kasih. Dari Kak Diah Retna. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab? Kak Rosi? Oke, izin Kak, sepertinya kalau untuk waktu diumumkannya kapan, di sini kita juga masih belum bisa menyampaikan tanggal tepatnya bagaimana. Nantinya akan ada informasi lebih lanjut yang nanti di-share di media sosial yang bisa rekan-rekan akses. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Rosi. Ini untuk yang terakhir bisa satu pertanyaan lagi teman-teman. Baik, jika tidak ada, akan ada tambahan informasi dari Mas Muzamil selaku koordinator proyek pada penulisan buku inspiratif ini. Baik, terima kasih. Izin menambahkan terkait dengan informasi perpanjangan ya untuk penulisan buku ini. Jadi yang awalnya kami deadline di tanggal 3 Mei, dengan sangat berat hati sebenarnya kami harus memperpanjang kembali proyek penulisan ini, dan maksimal kami batasi sampai tanggal 10 Mei 2025. Jadi ketika tadi ada yang bertanya terkait dengan perbaikan cerita dari rekan-rekan yang ingin memperbaiki, itu kami masih buka kesempatan untuk diperbaiki. Jadi masih ada waktu sekitar 1 minggu ke depan untuk rekan-rekan memperbaiki, membuat tulisan semenarik mungkin, seinspiratif mungkin, sehingga nantinya bisa baru membuka halaman depan saja orang sudah terinspirasi, misalnya seperti itu. Kemudian terkait dengan poster terbaru, hari ini kami akan informasikan di grup sosialisasi dan grup dan media kelurahan juga. Dan nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa melihat poster atau flyer terbaru dari tim proyek buku ini sendiri, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hebat yang sudah mengirimkan kisah inspiratifnya sampai dengan sejauh ini, dan kami sudah menerima cukup banyak kisah inspiratif dari rekan-rekan hebat semua, dan kisah ini selanjutnya akan di dikurasi ya oleh tim buku. Jadi nanti kita sudah memiliki tim yang bernama kurator. Jadi di situ sudah ada beberapa orang yang nantinya akan membaca cerita dari rekan-rekan hebat semua, dan tentu akan memberikan penilaian juga, karena di masing-masing jilid buku ini akan diberikan reward kepada penulis. Jadi kami juga di dalam proses penyeleksian 3 terbaik tadi juga tidak serta-merta hanya membaca, tetapi kita juga punya kriteria yang memang kita jadikan standar untuk penilaian seperti itu. Sehingga nanti ketika ada yang bertanya kenapa dia yang mendapatkan, kami akan menunjukkan bukti jika memang ada yang bertanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan hebat semua yang sudah hadir hari ini. Semoga dimudahkan untuk membuat cerita rekan-rekan semua. Dan kami tunggu cerita hebat atau inspiratif dari rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Muzamil untuk informasi tambahannya. Nah, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan kembali di grup, kita bisa follow up di grup, dan di grup sosialisasi ini nantinya akan digunakan sarana komunikasi yang berkelanjutan, karena kan masih akan ada banyak jilid-jilid selanjutnya ya. Nah, jika misalnya kurang jelas, bisa saja mention Kak Rosi, Kak Muzamil, atau dari salah satu dari kami yang ada di grup, seperti itu teman-teman semua. Baik, ini tadi sudah berjalan serangkaian acara sosialisasi sekaligus launching resmi program menulis bareng
kisah inspiratif bersama tim DPP. Baik, teman-teman semuanya, demikian rangkaian acara dan kisah dalam kisah menulis inspiratif pada sore hari ini. Terima kasih atas antusiasme dan kehadiran teman-teman semua. Semoga kita dimudahkan untuk menulis cerita kita dan cerita kita nantinya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang membaca atau pembaca yang nantinya akan membaca buku kita. Baik, semoga acara ini menjadi titik awal lahirnya banyak kisah inspiratif yang bisa menggugah dan memberi dampak kepada orang lain. Saya Datu Solihah selaku moderator, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.